Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba membuat menjadwalkan virtual meeting untuk kegiatan pembelajaran. Di Microsoft Teams kita bisa membuat virtual meeting itu untuk 300 audiens. Apabila di kelas itu terdiri dari 36 siswa, itu sebenarnya kita bisa membuat meeting untuk atau kita bisa menggabungkan 8 kelas sekaligus. Kalau seandainya dalam satu kelas itu ada 40, itu kita bisa sekitar tujuan lah. Tujuan kelas 7 kelas. Apabila dalam satu kelas itu ada 40 siswa, sekitar 7 kelas yang bisa kita gabungkan. Nah, gimana cara menggabungkannya? Kita sebenarnya cukup membuat satu meeting aja untuk nanti link meetingnya ini kita share ke kelas-kelas yang ada. Caranya kita masuk di Microsoft Teams seperti ini, kemudian klik kalender, kemudian tentukan tanggal, bukan tentukan tanggal, boleh tentukan tanggal dulu, kemudian diklik tambah seperti ini, warna biru ini. Oke, saya ulangi lagi, klik tambah seperti ini. Nah, sekarang kita kasih judulnya, misalnya pertemuan pertama materi, misalnya seperti ini, misal aja. Ini tergantung mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Oke, kita bisa tambahkan nanti ya guru atau siswa lain yang mungkin kita ajak untuk kolaborasi misalnya. Misal seperti ini, saya nambahkan Pak Yakub misalnya. Saya tambahkan lagi nih, nama siswa juga kita bisa tambahkan. Oke, misal Bu Nuri misalnya, kemudian ini tekan huruf aja dia akan mencari. Bu Indar misalnya seperti ini. Kemudian kita centang seperti ini. Kita tekan tombol centang di atas tadi. Nah, selanjutnya kita pilih salurannya. Oke, kenapa saya sarankan harus memilih saluran? Sebenarnya opsional sih, kita tidak perlu. Hanya saja gini, ketika kita sudah pilih salurannya, suatu saat ketika kita mencari lagi record rekaman dari kegiatan itu lebih gampang mencarinya. Kalau kita nggak menentukan, kita meletakkan di channel yang mana atau di grup yang mana, itu nanti akan kesulitan mencarinya. Nah, mana yang mau kita letakkan? Nah, saran saya misalnya kita mau punya kelas, misalnya saya mau ngajarkan ini untuk kelas 10 AKL 1, 10 AKL 2, sama 10 AKL 3. Nah, kalau seperti ini jangan diletakkan di channelnya di 10 AKL 1 atau 10 AKL 2 atau 10 AKL 3. Jangan diletakkan di sana. Letakkan di channel di grup yang memang bukan 3 itu. Kenapa? Karena lebih memudahkan kita untuk mencarinya. Misalnya kalau itu untuk kelas kolaborasi atau kita mau mengadakan kegiatan gabungan seperti itu, letakkan aja di sini di grup. Saya kebetulan punya grup guru-guru akuntansi. Letakkan aja di sini di guru akuntansi. Sehingga lebih gampang mencarinya. Kedua juga biar tidak di kelas itu jadi tidak merry ya. Nanti kadang ketika di kelas satu kelas muncul linknya langsung, kemudian di kelas lain muncul linknya tidak langsung, itu jadi pertanyaan dan itu akan menyusahkan kita juga untuk menjawab ke siswa. Sebenarnya sih sama saja sih, hanya kadang untuk menjelaskan kenapa berbeda itu juga akan memakan waktu. Maka saran saya, channelnya pilih channel yang bukan, misalnya kita mau ngajar di 3 kelas itu pakai channel guru akuntansi misalnya. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian kita tentukan waktunya. Misalnya tanggal 21, kemudian jamnya kita tentukan jam 8 misalnya, 8.30, kemudian sampai jam 9
kemudian 9.45 misalnya. Oke. Ini timing waktunya sudah kita tentukan. Kemudian lokasi bisa diabaikan. Lokasi ini bisa diabaikan. Kemudian tidak perlu diulangi kalau memang kita tidak mengendaki. Misalnya kecuali kalau misalnya rapat ini kita bikin periodik sebulan sekali, itu bisa kita atur. Ini bisa diatur mau harian atau bulanan atau tahunan, itu kita bisa atur. Kemudian deskripsinya kalau kita mau menjelaskan ini acara apa, itu boleh dituliskan. Kemudian kalau sudah, tekan tanda centang di pojok kanan atas. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, rapat sudah kita tentukan, sudah jadi. Kita lihat rapatnya sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan share linknya, karena tadi linknya kan otomatisnya baru di channelnya guru-guru akuntansi. Kita belum share di siswa. Nah, cara nge-share-nya gimana? Klik dulu di sini. Klik lagi. Saya ulangi lagi. Klik lagi aja di sini. Bukan gabung ya. Bukan di menu gabung ya. Langsung klik di tulisan pertemuan satu materi ini. Pertemuan satu materi spreadsheet. Klik aja di sini. Oke. Kemudian kalau sudah, atur dulu opsinya. Opsi rapatnya diatur dulu. Opsi rapatnya diatur dulu. Ini yang penting sekali agar ketika kita mengadakan meeting dengan siswa, itu kita benar-benar bisa mengendalikan rapatnya. Tidak, kadang kalau misalnya kita nggak atur dari awal, itu bisa jadi malah crowded nanti. Kenapa? Karena kita akan mengadakan rapat lebih dari dengan jumlah audien yang lumayan banyak. Pertama, yang ini. Kalau yang seperti ini, itu tandanya orang di organisasi saya dan tamu yang bisa hadir. Tamu itu berarti nanti kita ketika mereka masuk di room kita, itu dia harus minta izin ke kita. Kita kasih izin atau enggak, nanti akan ada notifikasi. Di organisasi kita itu maksudnya gini. Kalau di SMKN 6 Jember, mereka akan login menggunakan akunnya @smkn6jember.sia.id. Itu berarti satu organisasi dengan kita. Tuh. Kemudian Anda boleh tentukan di sini. Misalnya kalau yang di bawah ini di organisasi saya, itu berarti kalau yang ini di organisasi saya, itu berarti tidak diperbolehkan orang lain masuk. Saya lebih menyarankan yang ini, dua ini. Di organisasi saya dan tamu boleh masuk. Itu berarti nanti siswa lain yang mungkin pada saat proses meeting itu loginnya bermasalah, lupa passwordnya dan sebagainya, itu siswa masih bisa connect ke meeting. Dia bisa connect menggunakan akun tamu, sehingga nggak perlu login, dia langsung ikut rapat. Itu dimungkinkan, tinggal kita izinkan aja. Tapi konsekuensinya nanti setiap kali ada mereka masuk, itu ada notifikasi. Kalau khusus untuk yang tamu, ada notifikasi. Kalau kita tidak menghendaki seperti itu, misalnya kita anggap rapat yang semua orang boleh masuk. Saran saya, pilih aja semua orang. Efeknya apa? Efeknya kita lihat, selalu biarkan penelepon melewati lobi. Ini tandanya tidak centang lagi, tidak biru. Atau otomatis tidak aktif. Berarti semua orang masuk tanpa ada notifikasi. Efeknya kalau ada notifikasi itu orang mau masuk itu biasanya kayak berhenti dulu, harus nunggu izin dari kita. Kita lihat ya, kalau seandainya saya milih dalam organisasi, saya bisa tentukan ini, dia boleh masuk menggunakan notifikasi kita atau enggak. Kita boleh atur seperti ini sih, atau kalau langsung pilih semua orang, sehingga tanpa notifikasi. Oke. Saran saya sih kalau teman-teman guru itu masih belum familiar untuk mengatur masuk di lobby seperti ini, sebaiknya untuk semua orang. Tapi kalau kita sudah terbiasa, boleh menggunakan pilihan yang ini. Dan ini juga biasanya dipakai untuk rapat-rapat khusus yang orang harus login khusus dan tidak semua orang boleh menghadirinya. Atau kalau kita mengadakan webinarnya itu harus harus daftar dulu,
registrasi dulu, itu kita atur seperti itu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang memang kita semua orang boleh masuk, sebaiknya pilih yang semua orang. Oke. Kemudian beritahu saat penelepon bergabung atau keluar. Ini notifikasi aja. Ya, notifikasi aja. Boleh dicentang, biarkan seperti itu. Kemudian siapa yang boleh jadi presenter? Efeknya apa? Kalau seandainya semua orang, maka semua orang boleh menampilkan presentasi atau menampilkan share screen. Saran saya, hanya kita aja. Kalau seandainya Vicon yang akan kita adakan atau meeting yang mau kita adakan itu memang kelas kita yang jadi presenter utama. Saran saya hanya saya saja, hanya saya. Kalau nanti kita pingin siswa melakukan presentasi atau menampilkan share screen atau menampilkan screen dia, itu masih dimungkinkan. Kalau kita milih ini, hanya nanti kita harus atur dulu. Nanti kita klik nanti ada di sesi berikutnya saya akan kasih tahu bagaimana cara memberikan privilege atau memberikan izin peserta Vicon atau meeting melakukan presentasi, di mana dia sebelumnya belum punya hak akses presentasi. Kalau dia sudah punya hak akses presentasi, misalnya semua orang ini, maka tanpa diizinkan dia sudah bisa melakukan presentasi. Saran saya jangan dilakukan seperti itu, biar nanti kita nggak terganggu pada saat kita melakukan presentasi. Karena kalau kita melakukan presentasi kemudian siswa share screen punya dia, maka yang terakhir share screen itu yang akan ditanggapi sistem. Nah, saran saya untuk yang jadi presenter biar kita saja. Kemudian izinkan mikrofon untuk peserta. Saran saya jangan diizinkan. Izinkan nanti kalau sudah memang kita mengendaki siswa memberikan suaranya, itu nanti kita bisa atur lagi. Makanya pada saat opsi masuk pertama kali jangan izinkan peserta untuk menampilkan mikrofonnya. Kemudian izinkan kamera. Kalau kita memang tidak mengendaki siswa menampilkan kamera biar bandwidth-nya juga terjaga dan siswa juga nggak berat nanti. Kadang efeknya kalau kamera langsung dinyalakan pertama kali itu loadingnya biasanya lebih lambat. Saran saya ini di-close saja, biar dia tidak nampilkan layarnya, kameranya tidak otomatis muncul. Ya, biarkan itu di-close. Kemudian tampilkan reaksi, biarkan ini aktif supaya nanti anak bisa melakukan raise hand, menuliskan pesan dan sebagainya, itu masih bisa. Kalau sudah, tekan simpan. Oke, selesai. Kalau sudah, klik tanda centang di atas ini, opsi rapat. Ada tanda silang di pojok kiri atas. Oke. Kita sudah edit opsinya, selanjutnya kita tinggal share. Nah, gimana cara nge-share-nya? Tinggal ini, bagikan ini, klik bagikan. Kita boleh share ke mana yang kita mau. Misal kita mau share ke Teams, ya sudah kita share ke siapa, ke orangnya, ke salurannya, itu tinggal kita pilih nanti. Misal 10 KL. Nah, kita tinggal share di grup mana yang mau kita share. Ya. Di grup mana yang mau kita share. Misal akuntansi. Nih, kita ada akuntansi dasar. Nah, tinggal kita share di grup mana yang mau atau di channel mana yang mau kita share. Oke. Kalau misalnya kita mau share ke WhatsApp, kita juga bisa share ke WhatsApp. Diklik bagikan seperti ini, nanti tinggal kita share ke WhatsApp. Ke Telegram juga bisa. Ke pesan juga bisa. Tinggal share, kita mau share-nya ke mana. Kalau ini sudah, ya berarti kita sudah proses pembuatan meeting ini sudah selesai. Tinggal kita nanti pada saat jam yang sudah kita tentukan, kita tekan aja gabung. Klik di tombol gabung ini. Demikian di sesi ini bagaimana membuat meeting atau membuat pertemuan maya
dengan lebih dari satu kelas menggunakan Microsoft Teams. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.